Perkenalkan, nama saya Acung Jaya Sinaga dengan NIM 2110140200064. Kali ini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester kuliah lapang mata kuliah planktonologi. Selanjutnya, yang pertama, identifikasi yang tepat menjadi hal yang paling penting atau paling menentukan tentang plankton. Benar atau salah? Menurut saya jawabannya benar, di mana identifikasi yang tepat merupakan hal yang paling menentukan tentang plankton. Jawaban saya ini didukung oleh pendapat dari Nonci tahun 2008, di mana identifikasi yang tepat akan membantu kita mengenal plankton lebih baik mengenai karakteristik, manfaat, peranan, serta siklus hidupnya. Nah, apabila kita melakukan sebuah penelitian, misalnya penelitian tentang plankton sebagai bioindikator, hal ini sangat penting, di mana apabila kita salah melakukan identifikasi, maka penelitian kita akan tergolong sebagai penelitian yang gagal. Namun apabila kita melakukan penelitian manfaat plankton sebagai bioindikator, dengan melakukan identifikasi yang tepat, maka penelitian kita ini akan sangat bermanfaat. Yang selanjutnya, yang kedua, bagaimana cara melakukan identifikasi plankton dengan ketepatan yang tinggi. Menurut Suhenda tahun 2009, dalam melakukan identifikasi plankton untuk mendapatkan hasil dengan ketepatan tinggi, perlu diperhatikan beberapa hal yang penting, yakni yang pertama, kualitas sampel, di mana kualitas sampel ini sangat penting dalam mendapatkan ketepatan yang identifikasi dengan ketepatan yang tinggi, di mana kualitas sampelnya harus baik, di mana sampel plankton terawetkan dengan sangat baik, sehingga saat melakukan identifikasi, tubuh plankton yang diamati masih dalam keadaan utuh, atau tidak terputus-putus atau terpotong-potong. Kemudian yang kedua, kualitas dan spesifikasi mikroskop yang digunakan dalam pengamatan. Mengapa hal ini juga penting? Dikarenakan kualitas gambar yang ditampilkan oleh mikroskop akan sangat membantu kita dalam proses pengidentifikasian plankton itu. Kemudian spesifikasi mikroskop juga sangat penting, di mana semakin besar perbesaran yang dihasilkan oleh mikroskop, maka hal ini juga akan membantu pengamatan identifikasi plankton yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kelengkapan buku penuntun identifikasi, di mana apabila kita mendapat buku penuntun identifikasi yang lengkap, kita akan dengan sangat mudah mengidentifikasi plankton yang kita amati, berdasarkan karakteristik maupun ciri-ciri yang tersedia dalam buku penuntun identifikasi tersebut. Kemudian yang berikutnya, adanya jurnal dan buku lain sebagai referensi tambahan ataupun referensi pembanding untuk identifikasi plankton yang kita lakukan. Dengan memperhatikan hal-hal berikut itu, maka kita dapat melakukan identifikasi plankton dengan ketepatan yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yakni, sebutkan dua metode dalam mengidentifikasi plankton. Menurut Apriani DKK tahun 2018, identifikasi plankton dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, identifikasi dengan pengamatan langsung. Kelebihan dari identifikasi pengamatan langsung ini yakni pengamatan yang dilakukan hanya memerlukan peralatan-peralatan yang mudah didapatkan dan juga sederhana, yakni seperti mikroskop cahaya, sampel planktonnya, dan juga buku panduan identifikasi. Serta kelebihan yang selanjutnya yakni pengamatan dengan identifikasi dengan pengamatan langsung hanya memakan biaya yang murah. Namun kekurangannya, identifikasi dengan pengamatan langsung kurang akurat dan juga rentan akan kesalahan identifikasi. Kemudian yang kedua, ada metode identifikasi dengan pengamatan molekuler, di mana teknik identifikasi ini kelebihannya yakni identifikasinya jauh lebih akurat dikarenakan berbasis barcode DNA. Kemudian yang berikutnya, kekurangannya yakni identifikasi dengan pengamatan molekuler memakan biaya yang lebih mahal dikarenakan memerlukan reagen-reagen tertentu dan juga alat-alat yang spesifik dan mahal. Namun dengan pengamatan
Dengan kedua pengamatan ini, pengamatan yang paling sering digunakan yakni identifikasi dengan pengamatan secara langsung. Kemudian yang selanjutnya, berikut referensi ataupun daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun jawaban saya. Yang selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.